Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ihsan Zaki dari kelas F, NPM 21210200197, Prodi Hukum Tata Negara Syariah. Baiklah, saya ingin menjelaskan materi tentang khitbah. Kata khitbah adalah bahasa Arab standar yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Peminangan yaitu kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki, meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dengan cara-cara yang umum, berlaku di tengah-tengah masyarakat dan di dalam agama Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang paling dianjurkan dan termasuk dalam sunnah Nabi. Apabila kamu hanya mengetahui bahwa tunangan adalah sebuah proses menuju pernikahan, maka dalam Islam, khitbah adalah pendahuluan dalam rangka langkah awal dalam proses menuju pernikahan yang telah disyariatkan dalam agama. Sebelum dipertemukan dalam suatu ikatan pernikahan dengan akad, agar masing-masing dari calon mempelai mengetahui calon pengantinnya, dan selanjutnya akan menuju ke jenjang pernikahan dengan mengetahui hal-hal yang dianggap perlu. Berikut ada syarat dan batasan khitbah. Apa aja sih syarat dan batasan khitbah? Yang pertama, dapat dilakukan kepada para perempuan yang masih lajang atau janda yang sudah selesai masa iddahnya. Yang kedua, perempuan yang tidak sedang dalam masa iddah. Yang ketiga, perempuan bukanlah mahram bagi laki-laki lain. Dan yang keempat, perempuan yang tidak atau belum dilamar oleh seorang laki-laki. Lanjut, ada tujuan khitbah dalam Islam. Yang pertama, khitbah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pinangan itu, kedua belah pihak mengerti bahwa pihak laki-laki meminta restu dan kesediaan dari pihak perempuan untuk menerima pinangan. Yang kedua, pinangan bertujuan untuk menjalin suasana kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kesempatan berkenalan secara serius ini diharapkan agar calon pasangan membina rumah tangga yang harmonis. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara calon suami dan istri. Yang keempat, memantapkan kedua belah pihak yang akan menikah tanpa ada pihak lain yang mendahului pinangan tersebut. Baiklah, kemudian ada tata cara khitbah. Pada dasarnya, ketika mengkhitbah seseorang, agama tetap harus dijadikan sebagai landasan utama. Berikut adalah beberapa tata cara khitbah yang sebaiknya tidak kita lewatkan. Yang pertama, melihat dan mengetahui calon istri. Meski bukan menjadi sebuah kewajiban, tindakan satu ini dilakukan untuk menghindari fitnah-fitnah dan juga menghapus keraguan. Tidak sekedar rupa, di sini sebaiknya pihak laki-laki telah mengetahui terlebih dulu sifat dan karakter perempuan yang akan mereka pinang. 2. Wanita tidak sedang dalam proses dilamar orang lain. Sebelum melakukan khitbah, pihak calon mempelai pria harus memastikan bahwa wanita yang akan mereka khitbah tidak sedang dalam prosesi yang sama dengan pria lain. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya." Yang ketiga, menunggu jawaban. Calon mempelai wanita berhak menerima ataupun menolak ajakan khitbah yang telah diterimanya. Oleh karena itu, selama proses khitbah, pihak laki-laki harus dengan sabar menunggu jawaban perempuan yang mereka inginkan. Selain itu, baik pihak laki-laki ataupun perempuan juga tidak diperkenankan untuk memberi tekanan pada perempuan saat menjawabnya. 4. Hukum khitbah. Salah satu tujuan khitbah adalah mengenal satu sama lain. Setelah itu, diharapkan kedua belah pihak dapat memberikan keputusan apakah akan melangkah ke arah akad atau tidak. Meski begitu, khitbah masih sekedar keinginan dan bukan pernikahan sesungguhnya, sehingga khitbah bukanlah sebuah kewajiban. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Az-Zuhaili berikut, khitbah itu baru sekedar janji pernikahan, bukan pernikahan. Sebab, pernikahan tidak terlaksanakan kecuali dengan sahnya akad yang sudah maklum. Dengan demikian, laki-laki yang melamar dan perempuan yang dilamar statusnya masih orang lain. Tak halal bagi si pelamar untuk melihat si perempuan kecuali bagian yang diperbolehkan syariat, yakni wajah dan kedua telapak tangannya.
Kemudian apa saja sih yang harus dibawa saat khitbah? Yang pertama, cincin tunangan atau lamaran. Cincin tunangan atau lamaran biasanya disesuaikan dengan kebijakan kedua belah pihak calon pengantin. Sebagian orang mengartikan bahwa cincin lamaran juga sekaligus dijadikan untuk cincin pernikahan. Yang kedua, hantaran. Hantaran adalah perlengkapan yang akan digunakan si calon perempuan untuk mempersiapkan hari pernikahannya. Namun, zaman sekarang, isi hantaran boleh benda yang si calon perempuan inginkan. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya yang berjudul tentang khitbah untuk UAS Fikih Munakahat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.